يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
Ai jemput tuan guru. Wah, ai lalu. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
تشاءوا بذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله له الجاه عند الله إن المطيعين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 في عبد القادر الجيلاني حبيب النبي في عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شعب القادر الجيلاني حبيب النبي شعب القادر الجيلاني حبيب النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Ra'isul Madrasatil Hukumiyah Talitah Mataram, Al-Muhtaramun Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Tabrani LC, Al-Asatid wa jami'ut tullab wa talibat al-muhtaramun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fi hadha as-sabahil mubarak hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'man kathirah hatta natamakkana min huduri dhikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi madrasatina al-mahbubah. Thaniyan la nansa an nusalli wa nusallima ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa an nanala jami'an syafa'atahu fil yawmil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. First of all, let us always be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always give us mercy and blessing so that we can attend the commemoration of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at this madrasah without any hindrance. The second, salawat and salam be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Mataram, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Tabrani, yang kami hormati staf karyawan tata usaha, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta kakak-kakak PPL dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di madrasah kita yang tercinta ini.
Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat al-a'izza, ismahu lana an naqra'a barnamija zikra mawlidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-barnamijul awal al-iftitah. Al-barnamijul thani tilawatu ayatin minal Qur'anil Karim. Al-barnamijul thalith kalimatu min ra'isil madrasah. Al-barnamijul rabi' muhadarah an mawlidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-barnamijul khamis ad-du'a. Wal-barnamijul akhir al-ikhtitam. Ladies and gentlemen, on this happy occasion, let me read the agenda of today's event. The first agenda is opening ceremony, the second agenda is reciting Quran, the third agenda is welcoming speech by the chief of madrasah, the fourth agenda is preaching speech of commemoration of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last agenda is closing. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Uraian hikmah Nabi menempati acara keempat. Acara kelima, doa. Dan acara terakhir, penutup. Untuk berkahnya acara serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal barnamijus tsani qira'atu ayatin minal Qur'anil Karim. Sataqra'uha ukhtuna Najla khairun bisa. Fa'alaiha falyatafaddal mashkuran. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Najla Khairunisa dari kelas 72. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Najla Khairunisa dari kelas 72 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan tadi dapat meningkatkan kelancaran acara ini. Amin ya robbal alamin. البرنامج الثالث كلمة من رئيس المدرسة سيلقيها رئيس المدرسة الحاج مرزوقي SPD فعليه فليتفضل مشكورا. Acara ketiga, sambutan Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Haji Marzuki SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teras selatan ini belum keluar suaranya ini. Pak Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu senang yang ganjil ya. Kalau dua kan tidak ganjil. Baru lengkapin jadi ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Tuan Guru Haji Zatrul Wabrani LC, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan pendidikan MTS 3 Mataram, yang saya hormati pula rekan-rekan PPL dari UIN Mataram yang Pak Guru cintai, banggakan, sayangi, plus soleh dan soleha seluruh peserta didik MTS 3 Mataram. Tentu kalimat yang paling amat pantas kita panjatkan di hari yang mubarak ini, di hari yang istimewa ini, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan dan keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di Jumat yang mubarak ini, kita sama-sama melaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu imsak dan peringatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah yang kita rasakan kepada beliau, kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, mari kita sama-sama melantunkan, menyampaikan salawat kepada baginda kita, idola kita, junjungan kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua membacakan, melantunkan salawat, kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya dan masuk ke surganya, mengikuti Tuan Guru yang memberikan ceramah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Tuan Guru yang saya muliakan, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, tentu kegiatan pagi hari ini bisa terlaksana seperti apa yang kita rasakan sekarang ini berkat kerjasama seluruh komponen di madrasah yang kita cintai ini. Tentu kalimat terima kasih dan ucapan bangga kami sampaikan kepada Bapak penceramah, Bapak Tuan Guru yang berkenan hadir di tengah-tengah keluarga besar MTS 3 Mataram dalam rangka kita sama-sama merayakan kelahiran baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu yang berharap kepada kita semua, khusus anak-anakku yang hadir pada pagi hari ini, mari kita simak, mari kita dengarkan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Inti dari apa yang disampaikan ini mohon nanti bisa kita pakai sebagai modal untuk kita masuk ke tiketnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Tiketnya adalah taat kepada Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, ikhtiar maulid kita pada hari ini, walaupun tanpa tema, tetapi saya berharap setelah maulid ini ada amalan-amalan yang kita kerjakan secara istiqomah. Ini yang kita harapkan. Bukan setelah maulid sama saja ibadah kita sebelum maulid. Maka ini yang saya katakan ada berkah atau bekas
yang tertinggal. Jangan sebelum dan sesudah sama saja. Berarti hanya kita seremonial belaka artinya. Maka apabila setelah selesai peringatan perayaan Maulid ini ada amalan-amalan, terutama amalan-amalan sunnah yang dibawakan oleh baginda kita, bisa kita amalkan secara istiqomah. Itu sesungguhnya inti dari perayaan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Maka oleh sebab itu Pak Guru berharap kepada anak-anakku yang kurang lebih 600 ini, simaklah baik-baik, dengarkanlah baik-baik, dan tentu amalkan apa yang nanti diberikan oleh Bapak Tuan Guru. Saya yakin apa yang diberikan ini akan mampu merubah apa yang ada di keluarga besar MTN 3 Mataram. Terakhir, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tuan Guru apabila di dalam penyambutan, terus pada acara dan sampai berakhir acara nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin DJ Jarim nanti terlalu ribut atau apa. Nah, inilah suasana dari DJ Jarim ini. Tapi yang yakin, mudah-mudahan anak-anakku yang 600-an ini mampu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh sebab itu, Pak Guru berharap kepada anak-anakku, jangan ada yang berbicara, apalagi bermain-main ketika nanti ada tausiah atau ceramah dari Bapak Tuan Guru. Saya yakin apa yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk modal ke surga nanti. Terakhir, sebelum berakhir, supaya lebih segar, Pak Guru mengajak kita semua, terutama anak-anakku, untuk mari sekali lagi selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, dan sebelum Pak Guru akhiri supaya lebih semangat mendengarkan ceramah nanti, kita yel-yel dulu ya. Yang semangat ya. Siapa kita? MTN 3 Mataram. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia menuju acara inti, yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Zafrul Fauzan Tabroni. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum mulai ini yang kena panas boleh cari tempat duduk yang tidak kena panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara habibahu wa safiyahu sayyidana Muhammad ala sairil kainati faj'alahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, yang kita sama-sama muliakan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Marzuki. Ini kalau saya
lihat nama beliau, ingat dengan seorang ulama yang namanya Imam Al-Marzuki. Imam Marzuki pengarang kitab Aqidatul Awam, yang mana beliau setelah mengarang kitab Aqidatul Awam bermimpi bertemu Rasulullah. Ini Syekh Al-Marzuki ketika mengarang kitab Aqidatul Awam. Tahu kitab Aqidatul Awam? Yang tahu alhamdulillah. Beliau bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan beliau untuk membacakan kitab yang beliau karang, Aqidatul Awam. Setelah beliau selesai membacanya, kata Rasulullah, siapa yang menghafal Aqidatul Awam ini, dia diharamkan dia itu atas api neraka. Makanya Masya Allah, dan beliau dengan namanya berdepan keberkahan daripada Syekh Marzuki. Yang muliakan segenap sivitas MTS 3 Mataram, bapak-bapak, ibu-ibu guru, segenap para pegawai, dan juga ada rekan-rekan dari mahasiswa yang KKN, segenap siswa-siswi, santriun santriwati MTS 3 Mataram rahimakumullah. Ini sebelum saya mulai, paham ini enggak? Paham? Oh, belum kita ceramah sudah paham, berarti selesai ceramahnya ini. Nah, kan sudah paham semua, hebat-hebat ini. Paham enggak? Kita belum ceramah saja enggak paham, apalagi ceramahnya ini. Ya. Sekali lagi, paham apa tidak? Nah, kalau gitu yang enggak paham, tanya sama yang paham sama yang enggak paham. Wassalamualaikum. Ya. Karena saya pernah dengar cerita dari guru saya, ceritanya tukang ceramah yang seperti itu, ya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, pada hari Jumat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baik hari terbit matahari adalah hari Jumat, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik inayahnya, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita ikut bersyukur dan berbahagia atas dibangkitkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu. Nah, sebelum kita lanjut ceramahnya, kita baca salawat sama-sama ini. Ya, baca salawat sama-sama. Saya yakin banyak bacaan salawat yang sudah dihafal. Ya, tapi saya baca salawat ini untuk kita bisa bersama-sama membacanya. Ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Baik, maulid kalau bahasa anak-anak muda menukil sebuah nama daripada judul film Ada Apa Dengan Cinta, ya. Kalau kita bulan Rabiul Awal kita rubah dia Ada Apa Dengan Maulid, ya. Karena kalau bulan Maulid itu orang sama ribut, ya. Di media sosial ribut kalau masuk bulan Rabiul Awal, ya. Di offline ribut tentang Maulid. Apa itu Maulid? Ya. Ini pasti ada belajar ilmu sorof di sini, ya. Belajar ilmu nahwu enggak? Kalau maulid ini kalau dalam ilmu sorof namanya ghoraf.
bisa gharab makan atau gharab zaman, atau isim makan atau isim zaman. Maulidun dari kata walad. Maulidun berarti hari kelahiran atau tempat kelahiran, maka dinamakan maulid. Tapi kalau orang Sasak, enggak dia bilang maulid, apa bilangnya? Maulud bilangnya. Kenapa? Saking banyak jajan sama makanannya. Ya. Maulid jadi mulut. Ya. Ala kulli hal itu kebahagiaan ya. Setiap bulan Rabiul Awal orang ribut maulid. Ada apa dengan maulid? Kenapa diributkan maulid? Ada orang ribut maulid karena gembira, senang, ya. Tapi ada orang ribut maulid karena sepak, kalau orang Sasak bilang, karena marah, karena kebencian. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ribut maulid karena kebahagiaan. Kalau kita lihat di itu, apa namanya, di media sosial orang sibuk bilangnya apa itu dalilnya maulid, apakah Nabi Muhammad itu dia maulid, nah itu kan, mana dalilnya maulid, apakah ada hadisnya, ada Qur'annya orang maulid. Nah biasanya orang nanya seperti itu ya. Tetapi ya, pada dasarnya semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita ini di Pulau Lombok ini diajarkan oleh para tuan guru, oleh guru-guru kita. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada nuzulul Quran, ada orang tahlil-tahlilan. Itu semua ada dasarnya dalam Al-Quran dan ada dasarnya dalam hadis. Yang penting kita ini yang harus banyak belajar ya. Yang penting kita ini harus tekun ini. Generasi-generasi MTS 3 Mataram akan menjadi pembela-pembela agama di masa yang akan datang. Jangan setengah-setengah. Ngaji jangan setengah-setengah. Sekolah jangan setengah-setengah. Dengarkan ceramah juga jangan setengah-setengah. Nanti payah nantinya. Ya, saya dulu saya punya kepala sekolah. Jadinya saya ini juga anak sekolahan seperti Anda dulu. SMP saya sekitar tahun 94 93 saya SMP ya. Kemudian SMA tahun 96. Saya punya kepala sekolah namanya Pak Bintoro, cerita kepada murid-muridnya apa nama akibatnya orang setengah-setengah belajar, setengah-setengah ngaji, setengah-setengah dengar ceramah katanya. Ada cerita, beliau cerita sama kita dulu, ada seorang pendeta punya jamaah gereja. Suatu hari salah seorang jamaah gerejanya tidak ikut misa pada hari Ahad di gerejanya. 2 kali hari Ahad, 3 kali hari Ahad tidak hadir dia. Hadir pengajiannya di gereja. Akhirnya pendetanya tanya, ini dia tidak hadir, kenapa ini Pak tidak hadir Pak Fulan? Oh Pak, dia sakit, dia punya sapi Pak. Kalau gitu kita jenguk ke rumahnya, kita jenguk dia. Akhirnya dijenguk sama pasturnya ke rumahnya. Pak, kenapa tidak pernah datang ke gereja? Oh Pak pendeta, sapi saya dia sakit. Kalau gitu kita pergi ke lihat sapinya, kita doakan sapinya. Ketika sampai di kandang sapinya, pendetanya bilang, wahai sapi, kalau sehat, sehatlah, kalau mati, matilah. Jangan setengah-setengah, setengah-setengah itu nyusahin orang, katanya. Alhamdulillah ya, sapinya sehat. Waktu berlalu gantian Pak pendetanya yang sakit. Nggak hadir 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dijenguk sama jamaahnya yang pernah dijenguk sakit sapinya. Sampai di rumah pendeta, apa yang terjadi? Dia ingat doanya pendetanya waktu sapinya sakit. Apa akhirnya dia doa, Pak pendeta, kalau sehat, sehatlah, kalau mati, matilah. Jangan setengah-setengah, setengah-setengah itu bikin orang susah. Ya, makanya kalau kita sekolah, ya jangan setengah-setengah. Kalau ngaji jangan setengah-setengah, ya, supaya benar kita punya ilmu, benar kita punya pengetahuan.
Maka kalau ditanya kita tentang maulid, nah yang katanya tadi maulid, siapakah tuntunan kita maulid? Maulid dari zaman ke zaman seperti apa yang dikerjakan oleh orang Lombok secara lebih banyaknya. Karena yang melakukan maulid yang salah itu tidak banyak. Maulid itu ibarat orang kumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran, membaca ceritanya Nabi yang namanya serakalan. Orang Lombok bilang serakalan, asal katanya asyraqal badru alaina. Tapi orang Lombok bilang serakal. Ya. Makanya Masya Allah tadi ini Bapak namanya pembawa acaranya pakai bahasa 3, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Masya Allah. Harus tahu kita bahasa Arab, juga harus ngerti ya. Jangan nanti kayak orang Sasak ngasih anak perempuan lahir, anaknya perempuan lahir. Oh, ke tuan guru niki anak dia lahir perempuan. Sudah ada namanya sudah. Masya Allah, siapa namanya? Saya ambil dari Al-Quran, tuan guru. Siapa namanya? Anaknya Al-Baqarah. Bapak tahu artinya Baqarah? Tidak tahu tuan guru. Sampi. Susah nanti ya. Makanya harus paham bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya. Jadinya siapa yang pertama maulid? Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan bisa temukan dalam Al-Quran kisah para nabi. Diceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh. Tetapi dalam Al-Quran ada kisah khusus. Apa itu? Kisah kelahiran para nabi. Ada cerita maulidnya para nabi. Contohnya maulidnya Nabi Musa. Banyak diceritakan dalam Al-Quran Nabi Musa bagaimana dia dilahirkan, kemudian dibuang oleh ibunya di sungai. Kemudian dari sungai itu dia diambil oleh istrinya Fir'aun. Kemudian dibesarkan oleh Fir'aun. Cerita maulidnya Nabi Musa. Dalam Quran juga diceritakan maulidnya Nabi Isa. Bahkan lebih terperinci. Nabi Isa itu punya nenek namanya Hana. Hana inilah yang bernazar, dalam Quran diceritakan Hana bernazar, kalau saya punya anak laki-laki saya akan wakafkan untuk tempat ibadah di Nabi Zakaria. Ternyata lahir perempuan. Maka dinamakan Maryam. Maka Maryam inilah kemudian menjadi wanita yang salihah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan dia bisyarah akan lahirnya seorang anak dari perutnya yang namanya Isa, lahir tanpa bapak, akan menjadi nabi, menerima kitab Injil. Dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana dia itu hamil dan melahirkan di bawah korma. Maulidnya Nabi Isa. Maka Nabi Isa dalam Al-Quran beliau menyebutkan tentang kelahirannya. Beliau berkata, "Fassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Selamat atas saya di hari saya dilahirkan, di hari saya meninggal, dan di hari saya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hidup. Maka ini jadinya kisah maulid. Orang bercerita tentang maulid, Quran menjadi rujukannya. Quran yang kemudian memulainya menceritakan maulid. Maka cerita maulid Nabi Muhammad itu adalah maulid yang terbesar, karena beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nah, ini pertama kalau kita lihat dari segi Al-Quran. Ada tak dari hadisnya siapa yang pertama maulid? Katanya yang di media sosial, oh maulid itu orang Syiah yang pertama katanya. Siapa orang Syiah? Ya. Maulid yang pertama maulid adalah Nabi Muhammad. Oh Ustaz, jangan main-main. Ada hadisnya, ada hadisnya. Ya. Ada hadisnya. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama memuliakan hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya, berbahagia di hari kelahirannya. Kapan itu? Ya. Bagaimana kita tahunya? Kita tahu dari hadis. Mana hadisnya? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin, kenapa engkau puasa ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya." Itu hari saya dilahirkan dan hari saya menerima wahyu. Ini hadisnya. Kalau tanya hadisnya sahih, hadisnya hasan, apa hadisnya sahih Ustaz? Nah, saya katakan ini riwayatnya Imam Muslim. Kalau mau tanya hadis sahih hasan atau dhaif, saya tanya rijalul hadisnya dulu. Tahu enggak rijalul hadis? Ada nama ilmu rijalul hadis, ada namanya ilmu jar wa ta'dil. Tahu enggak? Kalau enggak ngerti apa hubungannya kalau saya sebutkan hadisnya sahih hasan atau tidak, Anda enggak ngerti ilmu rijalul hadis. Ya.
Nah, itu makanya kita ini harus jadi generasi Islam yang kokoh ilmunya, kuat ilmunya, supaya kita bisa membela nanti agama kita di akhir zaman. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita ini perlu untuk kita mensyukuri, kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Nah ini, kenapa? Bagaimana kita tidak berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Karena kita tidak mungkin mengenal Allah dan menikmati yang namanya nikmat iman dan Islam ini kecuali dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak berbahagia, bersyukur terhadap orang yang mana hidupnya berkorban untuk kita, orang yang mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk kita, bukan hanya bahagia di dunia, sampai dengan akhirat. Suatu hari Rasulullah pernah sujud 3 kali dengan sujud yang lama, sampai dikatakan waktu mau meninggal dunia dikira sama sahabat saking sujudnya lama. Ketika Rasulullah bangun ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sujud lama? Kata Rasulullah, tadi malaikat datang kepada saya, memberitahukan kepada saya bahwasanya umat saya yang masuk surga itu cuma sepertiga umat saya masuk surga. Nabi mikir, kalau sepertiga masuk surga, sisanya di mana? Tidak mau Rasulullah, tidak mau saya. Tidak mau kalau sepertiga umat saya kok di surga, sisanya di neraka. Sujud lagi minta tambahan, ya Allah tambahkan saya. Tambahkan ya Allah, tambahkan umat saya yang masuk surga. Sujud, nangis minta sama Allah. Allah tambahkan. Berapa? 2/3 umatnya masuk surga. Puas Nabi? Enggak. Kalau nanti 2/3 saya sama Anda, mungkin kita dimasuk nerakanya yang disisanya. Maka Nabi bersujud minta kepada Allah untuk jaminan. Apa? Supaya dijaminkan tidak ada umat ini yang kekal di neraka, semuanya diangkat oleh Allah Ta'ala masuk surga. Makanya itu, kenapa kita ini bersyukur atas pengorbanan Rasulullah SAW, ya, berterima kasih atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah sakratul maut, ketika Jibril datang kemudian membawa malaikat maut mau mencabut nyawa beliau katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, saya akan meninggal dunia, tapi saya minta jaminan kepada Allah, bagaimana umat saya sepeninggal saya. Bagaimana umat saya sepeninggal saya? Saya butuh jaminan. Mana jaminan Allah untuk umat saya? Maka malaikat Jibril menghadap Allah Ta'ala minta, Rasulullah minta jaminan, Muhammad minta jaminan, ya Allah, kalau dia meninggal bagaimana umatnya? Maka Allah berfirman, Qul li habibi Muhammad ya Jibril, inna la nusi'uka fi ummatika. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, apa ya Allah? Kami tidak akan mengecewakan engkau terhadap umatmu. Itu bagaimana Rasulullah di sakaratul mautnya memikirkan kita. Bahkan kata para ulama, Nabi Muhammad di alam barzahnya sekarang masih mengurusi urusan kita. Mana itu? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sesungguhnya hidup saya baik untuk kalian, matinya saya baik untuk kalian. Kalau saya masih hidup, saya bisa berbicara dengan kalian. Kalau saya meninggal dunia, apa yang terjadi? Amal kalian akan ditampakkan oleh Allah kepada saya. Kalau saya temukan amal kalian baik, kayak siswa-siswi MTS hari Jumat ini maulid, disampaikan kepada Rasulullah, ini santri-santri MTS, disebutkan namanya satu-satu di Nabi, bukan satu-satu namanya, karena itu hari ditampakkan amal. Sampaikan, bagaimana ya Rasulullah? Kalau saya temukan kalian berbuat baik, saya memuji Allah. Tetapi kalau ada yang berbuat jelek, kalau ada yang berbuat jelek, bagaimana? Kata Rasulullah, istaghfartullahalakum, saya minta ampun kepada Allah untuk kalian. Itu di alam barzah Nabi Muhammad sibuk mintakan ampun untuk kita semua. Masih sibuk beliau. Bahkan dikatakan dalam hadis tentang nanti pada hari kiamat, pada mahsyar, ketika kubur itu kemudian Allah Ta'ala buka, kubur yang pertama dibuka, kubur Nabi Muhammad. Dikatakan ketika Nabi Muhammad itu dibuka kuburnya, beliau masih menyeka yang namanya debu di kepalanya.
Beliau berkata kepada Jibril, pertama kali pertanyaan kepada Jibril, apa? Ya Jibril, aina ummati? Wahai Jibril, mana umat saya? Di mana siswa-siswi MTS 3 Mataram ini? Ya. Mana umat saya? Itu pertanyaan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak menyayangi beliau? Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Lalu bagaimana cara kita mencintainya? Nah, itu katanya tadi Bapak Kepala Sekolah. Kita salah satunya adalah menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sunnah Nabi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita kerjakan. Ya, yang sederhana saja kalau kita masuk WC, keluar masuk WC, suruh masuknya pakai kaki kiri, keluar pakai apa? Kaki kanan, baca doa. Kalau makan disuruh baca doa. Kalau minum disuruh baca doa. Ya, apa doanya minum ini? Ada yang hafal? Doa orang minum. Kalau ada yang hafal kasih hadiah. Apa doa orang minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa doa orang minum? Bisa ayo kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amutu, ya. Doa orang tidur. Ya. Nah itu. Ya. Ada sunnah-sunnah yang sederhana sebenarnya, yang bisa kita lakukan, makan, minum, tidur, kita baca doa. Ya. Nah sekarang ini Bapak Kepala Sekolah minta suatu amalan yang bisa dikerjakan oleh keluarga besar MTS 3 Mataram dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa punya pengaruh baik dalam hidupnya para bapak ibu guru di rumah, baik dalam kesehariannya bapak ibu guru dengan para siswa di sekolah. Saya punya guru namanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini saya dari sekolah SD, SMP, SMA. Orang SMA pergi kuliah, saya akhirnya pergi merantau. Dari itu pergi merantau ke Yaman belajar. Selesai, di Yaman belajar sama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau pernah kasih kita amalan yang bisa diamalkan oleh bapak ibu guru dan semua ini siswa-siswi. Kantong saya itu tidak ada uangnya. Siapa yang mau? Mau semua? Kalau doa yang ini khusus, ya. Kalau doa yang ini khusus harus ngaji, jangan. Yang saya kasih yang kedua ini dulu ini, supaya bisa diamalkan. Kalau yang itu bisa diamalkan nanti tahun depan, undang saya maulid lagi, saya kasih doanya, ya. Ya, kalau itu doanya itu paten itu, saya sudah amalkan dan luar biasa. Nah, yang ini juga yang pertama dulu. Jadinya ada sahabat yang susah hidupnya, minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini susah hidup saya, rezeki saya mampet ya Rasulullah, hidup saya susah, kerja, ya tidak dapat penghasilan, kayak Sanu nih siswanya, uang saku sedikit, ya belajar tidak paham, susah belajarnya, banyak masalah di sekolahnya. Nah, sekarang ini kita kasih amalannya. Apa amalannya? Mau enggak? Harus serius ini dengarnya baik-baik. Didengar baik-baik, ya, dipahami baik-baik, diamalkan baik-baik. Tapi jangan kayak Johor. Tahu Johor? Nggak tahu pasti Johor. Johor ini kalau orang bilang mungkin Abu Nawas lah. Johor. Johor. Nah sebelum saya kasih doanya, saya cerita Johor dulu ini supaya jangan kayak Johor ini. Johor itu nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya ibunya bilang sama dia, Johor, tuh lalu jual manak. Tahu paham bahasa Sasak? Paham bahasa Sasak? Johor, tuh lagi pekan jual manak. Ina, dia ku tahu bahasa Indonesia. Lalu aku berdaya barang dengan dia ku tahu bahasa Indonesia. Tuh baik, gampang bahasa Indonesia. Tuh jual manak dia. Kata ibunya, amu tuh ketuanin. Siapa kamu? Bilang, anak Mak Maryam. Dia nyapa, siapa kamu? Anak Mama Maryam. Kemudian ditanya, apa yang kamu bawa? Bilang, 2 ekor Apa yang kamu bawa? 2 ekor Kalau dia beli ayam kamu,
Dibeli bilang tambah lagi supaya tambah harganya, dibeli 10.000 jadi 20.000. Itu hafalkan ya, yang gina dihafalkan itu. Anak Mak Maryam 2 ekor ayam tambah lagi, anak Mak Maryam 2 ekor ayam tambah lagi, anak Mak lupa dia soalnya. Anak Mak Maryam 2 ekor ayam tambah lagi, anak Mak Maryam. Tahu-tahu dia ketemu polisi ditekan. Nah, polisinya nanya kebalik. Bukan siapa kamu, dipanggil dia. Dipanggil sama polisinya, langsung tanya, apa yang kamu bawa? Dia bilang, anak Mak Maryam. Polisinya lagi, apa yang kamu bawa? Anak Mak Maryam. Udah ngejar dia ini. Akhirnya diketuk sama polisinya. Kamu kira siapa saya ini? 2 ekor ayam. Akhirnya polisinya marah. Tempelan, pak! Tambah lagi, pak, tambah lagi, pak, tambah lagi. Jangan dari jajaran bunyi makanya ya. Nah ini ijazahnya atau bacaan doanya. Bapak Ibu guru boleh baca ini di rumahnya. Syaratnya kalau masuk rumah di pintu rumah Bapak Ibu guru, pintunya, pintu utama, bukan pintu kamar, pintu utama. Kalau di sini santrinya atau ibunya bisa masuk di gerbang, baca ini dan masuk ke kelasnya. Kalau ibu guru mau ngajarnya baca doa ini, masuk ke kelasnya. Punya fadilah berkah yang luar biasa. Tidak perlu saya ceritakan fadilahnya, saya rasakan sendiri keberkahannya sampai hari ini. Apa itu? Pertama, kalau kita datang pulang ke rumah, baca salam. Bapak Ibu guru masuk kelas, baca salam. Salam, penting ini salam, karena ini tahiyatan mubarakan min indillah, merupakan penghormatan dan keberkahan dari Allah. Salam. Apa bunyi salam? Assalamualaikum. Jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nanti. Ya. Salam. Yang kedua baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Baca ayat kursinya, jangan bilang ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Baca ayat kursinya dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Yang ketiga, kata beliau, baca surat Al-Ikhlas. Apa nama surat Al-Ikhlas? Hebat ya. Kayak santri dia midangin putrinya kiai. Ada santri 3 orang midangin putrinya kiai. Ya tahu midangin? Ya ngapelin putrinya kiai. Yang keluar kiainya duduk 3 orang. Ditanya sama kiainya, kamu siapa namamu? Nama saya Torik Pak Yai. Oh kalau gitu baca surat At-Torik, disuruh baca Quran dia. Yang terakhir ringetan dia. Siapa? Karena namanya Ali Imran. Dia bilang nama saya Ali Imran Pak Yai, tapi panggilan saya Kulhu. Nah itu dong, Kulhu Allahu Ahad. Ya, baca surat Alif. Nah disempurnakan, karena biasanya kalau baca surat Al-Ikhlas al-batain Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin. Nah ini kalau dibaca setiap guru masuk kelas, santri siswa masuk kelas, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kelas tersebut. Diberikan keberkahannya banyak nantinya. Diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai yang baik. Masya Allah. Sudah lebih ini setengah jaman kita berbicara ini. Ya, mudah-mudahan dari ini semua, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW menambahkan cinta kita kepada Rasulullah, menambahkan kita kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Ini ada sudah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya, jangan mimpinya pengen ketemu sama siapa namanya si dia saja ya. Jangan. Karena Nabi bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Siapa saja yang melihat aku di mimpinya,
Siapa yang bermimpi melihat Nabi, kata Nabi, sungguh dia melihat kebenaran. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudian ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala muhadarati. Before we close, we would like to thank you for your attention in this nice event. And if there is a mistake, we apologize for that. البرنامج الخامس الدعاء سيلقيها الأستاذ الحاج عبد المجيد فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tuan Guru, Bapak Kepala Madrasah untuk memimpin pembacaan doa ini. Dan pada anak-anak semua, mari kita sama-sama berdoa. Kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan barakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ja'alna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan zahiran wa batina. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa mahabbatika wa ta'ati rasulika ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa waladan salihan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kami tutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman dalam acara ini. Dan apabila terdapat kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.